Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik. Hari ini saya akan share mengenai anatomi mata dan relevansinya dengan bidang kedokteran gigi. Ya, kita akan lihat di sini bola mata. Bola mata itu eh, berada pada ruang orbit, ya. Nanti akan kita lihat untuk memproteksi bola mata itu ada tulang-tulang yang mengelilinginya, ada eyelids atau kelopak mata, kemudian ada kelenjar air mata, juga ada sensory nerve supply, dan kita akan bahas juga mengenai blink reflex, ya. Blink reflex. Nah, ini sangat relevan untuk pekerjaan kita sebagai dokter gigi sehari-hari karena tanpa penglihatan yang baik akan sulit melakukan perawatan gigi dengan baik, ya. Kemudian kita juga akan membahas pada kuliah hari ini yaitu anatomi dari mata dan relevansinya atau kaitannya dengan optic nerves. Kemudian ada extraocular muscles, bagaimana kita bisa menggerakkan bola mata kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu bony orbits ya. Bony orbits ini ya, kita lihat tengkorak ini ada rongga mata atau kita sebut di sini bony orbits. Jadi ada rongga mata, tempat berlokasinya bola mata ya. Ini itu ada di bawah ya, anterior cranial fossa. Ini kalau kita lihat tengkorak yang terpotong dilihat dari superior view. Ya, di sini ada anterior cranial fossa yang merupakan atap dari orbit. Ya, nah ini yang atap tadi, frontal bone. Nah, kalau kita lihat dari depan, ya seperti ini, rongga orbit ini terdiri atau tersusun dari berbagai tulang. Ya, kita lihat ada apa aja nih? Di sini ada frontal bone, ya, ada lacrimal bone, yang ungu ini maxilla, ya, yang hijau ada ethmoid bone, yang kecil ini kontribusi dari palatine bone, ya. Kemudian ini ada sphenoid, ya. Spesifiknya adalah greater wing of sphenoid. Kemudian ada zygomatic bone. Ya, banyak ya tulang yang menyusun rongga orbit. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam, ya. Tadi ada 7 pasang tulang yang menyusun rongga orbit. Bentuknya kurang lebih seperti piramid, ya. Dengan yang bagian ini merupakan dasar dari piramid dan apexnya atau ujungnya ada di sini di optik kanal atau optik foramen, ya. Base atau dasar dari piramid ini disebut juga orbital rim, ya. Bagian superiornya dibentuk oleh frontal bone, bagian medialnya dibentuk oleh frontal proses dari maksila ini, ya. Kemudian bagian bawahnya dibentuk oleh zygomatic process of the maxilla ini dan zygomatic bone, ya. Dan bagian lateralnya dibentuk oleh zygomatic bone, juga frontal process of the zygomatic bone, ya. Jadi di sini frontal process of the zygomatic bone dan zygomatic process of the frontal bone. Ini adalah zygomatic process of the frontal bone. Jadi ini bagian lateralnya. Kita lihat sekarang kelopak mata. Ya, ini kelopak mata kalau kita lihat dari potongan lateral. Dilihat dari lateral. Nah, kelopak mata adalah struktur yang ketika bagian atas dan bagian bawahnya menutup akan memproteksi bola mata. Ya, ketika mereka membuka, nah ini adalah batas dari antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah disebut palpebral fissure. Ya, lihat di sini bagian-bagiannya
Perhatikan yang otot berwarna coklat kemerahan ini adalah orbicularis oculi. Kemudian ada orbicularis ocular ini ada yang bagian palpebral dan orbital. Kalau yang palpebral di sini, ya di bagian kelopak. Ada juga yang bagian orbital part ini, yang bawah dan atas. Dan kita lihat juga di sini ada tarsus yang warna biru di sini pada gambar. Ya, dia adalah struktur yang memberikan support, ya, sehingga kelopak kita bisa berbentuk seperti sekarang ini karena ada tarsus, ada support dari tarsus tempat menempelnya otot dan kulit. Ya, kemudian nanti tarsus ini dipegang, ya, atau di menempel, ya, pada rongga pada tulang orbit ini melalui orbital septum. Orbital septum ini extension dari periosteum. Lapisan periosteum yang melapisi tulang dia extend, ya, ada pada upper dan lower eyelid di margin, ya. Dialah yang memegang tarsus ini. Jadi diingat kembali orbicularis oculi adalah salah satu dari grup facial expression muscles yang sehingga dia diinervasi oleh nervus 7, ya. Oke, kita lihat dari anterior. Ya, ini adalah otot orbicularis oculi. Ya, ada bagian orbital part yang bagian tengahnya disebut palpebral part. Ya, dia yang membentuk kelopak mata. Palpebral part dari orbicularis oculi ini ada lateral palpebral ligament yang lateral, yang medialnya ada medial palpebral ligament. Ya, terus kita lihat ini tarsus. Ya, tempat menempelnya kulit dan otot. Ya. Ada yang superior tarsus, inferior tarsus, ya. Kemudian ini akan menyambung dengan tendon of levator palpebra superioris muscles. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Kemudian dari permukaan kita lihat bagian-bagian dari mata, ya. Ada upper eyelid, ya, lower eyelid. Yang hitam ini pupil, yang ini iris yang berwarna, ada yang hijau, biru tergantung dari individunya. Kemudian ada sklera yang putih, ya. Ada lacrimal lake di sini, ya. Ada medial commissure, ada lateral commissure. Kalau kita tekan dan tarik kelopak mata bagian bawah, kita bisa lihat ada tonjolan di sini, lacrimal caruncle, ada lipatan, lacrimal fold, ya. Kemudian ada lacrimal papilla, ini bagian yang menonjol dan openingnya di sini disebut lacrimal punctum, ya. Dan bukaan antara lower dan upper eyelid disebut palpebral fissure. Kita lihat di sini ada lacrimal apparatus, ya, ada lacrimal gland, kelenjar air mata. Lokasinya di sini, ya. Dia fungsinya untuk memproduksi air mata dengan rangsangan autonomic nervous system. Ya, kemudian ada lacrimal. Nah, setelah lacrimal gland ini memproduksi air mata, ya, dia akan mengalir ke sini, ya, akan masuk ke inferior canaliculus, yang ini superior canaliculus, ya. Kemudian si air mata ini bisa jatuh ke wajah, ya, atau masuk ke lacrimal sac, ya. Ini ada di dalam lacrimal bone, lies with it the lacrimal fossa of lacrimal bone di sini. Lacrimal sac, kemudian air mata bisa meluncur ke rongga hidung melalui nasolacrimal duct, ya, sehingga bila manusia menangis, air mata itu bisa keluar dari mata atau bahkan keluar melalui hidungnya. Ya. Kita lihat sekarang bola mata. Ya, ini bola mata potongan kalau melihat potongan sagital. Ya, dilihat dari lateral. Ini akan seperti ini. Ya, lihat ada lensa. Ya, ada kornea lapisan luarnya.
Ya, ada anterior chamber, ada posterior chamber, ada postrema atau vitreous chamber. Lihat di sini ada optic nerve yang cukup besar. Untuk melihat aslinya, misalnya ini adalah bola mata. Ya, ini yang merah-merah ini adalah extraocular muscles, nanti kita lihat. Dan yang besar dan tebal ini adalah optic nerve. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih optic nerve memang besar. Di dalamnya nanti akan ada arterinya untuk mensuplai optic nerve ini sendiri. Oke, dan bola mata ini ada otot-otot yang menempel ya, seperti pada gambar ini. Ada otot extraocular muscles ya. Kemudian ada suplai darah juga yang memberikan nutrisi pada bola mata. Kita lihat kembali ke rongga orbit ya. Rongga orbit ini ada beberapa fissure dan foramen. Apa saja ya? Kita lihat. Ini ada namanya superior orbital fissure di antara orbit ya, menjadi pintu antara orbit dan middle cranial fossa. Ya, isinya apa saja? Ada di sini, bisa dibaca. Ada nervus 3, 4, 6 dan ophthalmic. Ya, juga ada superior ophthalmic vein. Kemudian lihat di sini ada inferior orbital fissure. Ya, isinya apa? Ada maxillary nerve, infraorbital vessels dan vein communicating with the pterygoid plexus. Di sini lihat ada ethmoidal foramina dan terutama yang penting ada optic canal di sini. Nanti kita lihat isinya. Optic canal ini diisi oleh optic nerve dan ophthalmic artery. Ya. Kalau yang superior orbital fissure ini mudah sekali menghafalnya. Ophthalmic atau 51, cabang dari trigeminal ya, 51, 3, 4, 6, cranial nerve 3, 4, 6 juga superior ophthalmic vein. Ya. Sekarang kita lihat extrinsic atau extraocular muscles ya. Ini adalah grup beberapa otot yang fungsinya menggerakkan bola mata. Ya, itulah mengapa dokter gigi dalam pekerjaannya harus melihat rongga mulut dalam preparasi kavitas, misalnya bola mata itu harus bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu difasilitasi oleh extraocular muscles. Lihat satu persatu. Ini superior rectus. Ya, ada lateral rectus. Nah, ini yang melipat ya. Dia ada kaitannya di sini trochlea sebutannya adalah superior oblique, bentuknya L sendiri, beda. Kemudian ada levator palpebra superioris. Fungsinya nanti bisa diketahui dari namanya itu sendiri, levator palpebra. Kemudian di bagian medial ada medial rectus, ya. Yang di bawah ini ada juga yang miring, ya, inferior oblique. Ya, kita lihat lagi sama-sama nanti fungsinya lebih dalam, tapi ini harus dipahami ya, yang mana namanya apa. Oke, kita lihat ya. Ini bola mata bisa bergerak ke berbagai arah karena ada otot-otot tersebut. Elevation itu melihat ke atas, depression melihat ke bawah, adduction untuk pergerakan ke medial atau ke garis tengah, abduction untuk menjauhi garis tengah, ya. Lihat fungsinya berdasarkan otot-ototnya masing-masing. Ya. Jadi levator palpebra superioris dilihat dari namanya fungsinya untuk mengangkat upper eyelid, elevation of upper eyelid. Superior rectus fungsinya untuk elevation dan adduction dan medial rotation ya, ini dipahami. Ada superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique,
dan ada inferior oblique. Nah, motor innervationnya, makanya otot-otot ini bisa bergerak dan berfungsi dengan baik karena ada inervasinya. Bagaimana menghafalkannya? Saya bagi tipsnya. Ingat solar, SO superior oblique, LAR lateral rectus. Yang superior oblique ini nervus 4, lateral rectus nervus 6. Jadi solar 46 ya. Sisanya gimana? Sisanya oleh nervus 3, oculomotor ya. Jadi ingat ini aja, dengan mudahnya kalian bisa memahami supply nervus, supply saraf untuk otot-otot extraocular. Oke, lanjut ke pembuluh darah ya dari orbit. Fokus mulai kita dari sini, ophthalmic artery. Ophthalmic artery ini nanti akan memberikan cabang. Pertama ke central retinal artery. Lihat ada di dalam dari optic nerve. Di dalam optic nerve. Sehingga apabila terjadi sumbatan ya pada pembuluh ini atau pada induknya ya, misalnya pada ophthalmic artery di sini sumbatan atau bahkan sumbatan dari dalam sini optic nerve. Sehingga tidak akan ada supply ke bola mata ya, tidak akan ada supply ke optic nerve ya, sehingga akan menyebabkan kebutaan. Oke, kita lanjut lagi. Ophthalmic artery ini akan memberikan cabang pertama ke lacrimal artery ini ya, dia memberi supply ke kelenjar air mata, kelenjar lacrimal. Kemudian ada cabang lagi yang long posterior ciliary artery yang ini. Kemudian ada short posterior ciliary artery ya. Kemudian juga memberikan cabang ke posterior ethmoidal, supraorbital, supratrochlear ya. Anterior ethmoidal dan dorsal nasal artery. Kesemuanya ini adalah cabang dari ophthalmic artery. Ya. Dan bagaimana dengan venous drainage-nya? Dari bola mata, suplai darah yang sudah masuk ke bola mata ini akan didrainase ke inferior ophthalmic vein dan superior ophthalmic vein. Kedua vein ini akan bermuara ke cavernous sinus di sini. Ya. Sehingga apabila ada infeksi di daerah sini ya, akan mudah terbawa ke cavernous sinus dan masuk ke rongga otak dan bisa menyebar di sana, sehingga ini menjadi sangat berbahaya kalau infeksi sudah menyebar di rongga otak. Sekarang kita lihat inervasinya. Ada dua ya, ada general dan special sensory. Kita bahas dulu yang special sensory. Saya warnai dengan warna biru. Optic nerve yang ini, kalian sudah tahu optic nerve ini adalah fungsinya special sensory. Indra penglihat, makanya dia disebut special sensory. Kita bisa melihat karena ada optic nerve. Oke. Kita lanjut ke general sensory. Muaranya atau induknya adalah ophthalmic nerve ya. 51. 51 nanti akan bercabang ya ke nasociliary, frontal, long ciliary, lacrimal ya yang ini. 3 cabang utamanya yang ini. Apabila ditambah dengan fungsi dari nervus 52 ya, infraorbital, dua gabungan ini akan menghasilkan general sensory afferent. General sensory itu nyeri, thermal sensation, touch, and pressure. Ya, ini kita summary lagi pada gambar yang ini. Pada upper eyelid dan atas, bagian atasnya dahi itu oleh ophthalmic nerve.
ya, 51. Cabang-cabangnya yaitu tadi lakrimal, ya. Ada supraorbital dan supratroklear, itu cabang dari frontal nerve. Oke. Kemudian ada infratroklear, ya, cabang dari nasosiliari. Oke. Nah, ini mensuplai kulit, ya, bagian atas, ya. Sedangkan lower eyelid, ya, disuplai oleh 52, bagian wajah tengah, ya. Jadi diulang lagi, spatial sensorinya nervus 2, general sensorinya itu untuk kelopak mata dan sekitarnya nervus 1, 51 dan 52, tergantung di daerah yang mana. Kita sekarang lihat blink reflex. Kalau misalnya ada sentuhan atau ada benda asing mau masuk ke mata, ya, kita ada refleks manusia itu blink reflex, langsung menutup, ya, kelopak matanya. Karena apa? Karena ada fungsi afferent dari general sensory 51 yang tadi, ya. 51 ini akan mengirimkan informasi stimulus, ya, dari perifer, dia sampaikan ke otak. Ada yang mau masuk nih ke bola mata, ya. Setelah itu otak akan memberikan informasi ke otot yang di area itu, padahal ini adalah efferent motor dari orbicularis oculi. Otot akan memerintahkan orbicularis oculi untuk menutup kelopak mata melalui nervus 7. Kan orbicularis oculi nervus 7, ya, yang bagian palpebralnya, ya. Orbicularis oculi bagian palpebral. Itulah proses dari refleks menutup mata, mengedip, ya. Nah, ini tidak akan masuk ujian untuk slide ini, tapi saya ingin memberikan pengetahuan bagaimana mata kita bisa bekerja. Ya, perhatikan. Ini contohnya adalah mata kiri, ini mata kanan, ya. Contohnya kita manusia sedang melihat anak panah, ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Visual fields ini menjadi lapang pandang mata, ya. Lapang pandang mata ini kita istilahkan visual fields, ya. Warnanya berbeda nih, ada yang merah, ada yang ungu, ya. Ada yang merah, ada yang ungu. Oke. Ketika ditangkap oleh retina kita ada dua sisi, ya. Ada yang N, ada yang T. Maksudnya apa? N ini nasal, dekat dengan hidung, ya. T ini bagian temporal, lateralnya, ya, temporalnya. Oke. Jadi yang tengah, bagian tengah ini nasal field, yang temporal field ini yang lateral. Kita lihat dulu. Ini visual fields, ini peripheral retina macula yang ini. Kemudian yang panjang ini adalah optic nerve. Ya. Optic nerve ini ada yang lanjut ke sisinya, ya. Bagian temporal visual fields dia tidak menyeberang. Tapi yang bagian nasal visual fields dia akan menyeberang. Sisi kiri ke sisi kanan ke sisi kiri melalui optic chiasm. Ya, ini adalah penyeberangan optic chiasm. Nah, setelah optic chiasm akan masuk ke lateral geniculate, ini adalah bagian dari thalamus melalui optic tract. Jadi jangan tertukar optic tract dengan optic nerve. Lateral geniculate ini thalamus dia fungsinya untuk merelay, meneruskan informasi. Ya, melalui optic radiation, ya, menuju visual cortex. Disinilah pusat penglihatan adanya di lobus occipital dari otak, ya. Ketika ditangkap di visual cortex ini akan terbalik dan terputus gambar ini, ya. Nah, disinilah akan diproses sehingga penglihatan kita menjadi begini adanya, bagus, ya. Saya ulang lagi, yang bagian nasal visual field akan menyeberang, sedangkan yang temporal akan tetap di sisinya masing-masing.
Sehingga apabila terjadi kelainan, ya, kita contohkan di sini, glaukoma. Glaukoma itu peripheral loss. Jadi yang terlihat hanya bagian tengahnya saja, bagian samping pinggir-pinggirnya itu tidak terlihat. Sedangkan sebaliknya central skotomata itu bagian tengahnya tidak terlihat tapi perifernya terlihat. Ya. Sekarang kita lihat apabila terjadi gangguan, ya. Anggap aja ada sumbatan atau ada trauma sehingga putus area ini, optic nerve. Apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi monocular loss yang bagian kanan. Ya, yang bagian kanan akan tentu saja terjadi kebutaan. Bagian kiri tidak. Nah, apabila terjadi dekompresi pada area optik kiasma, ya misalnya ada tumor ya di situ, sehingga dekompresi pada optik kiasma, maka kebutaan akan terjadi pada bagian bitemporal loss. Ya, yang ini yang bagian temporal visual field-nya akan hilang, sedangkan yang tengahnya akan masih bisa terlihat. Kemudian ada juga namanya kalau terjadi dekompresi di daerah ini ya, contohnya akan terjadi homonymous hemianopia nomor 5 ini. Ya, akan terjadi pada sisi yang sama, bagian kanan. Ya. Nah, ini yang terjadi kebutaan adalah yang bagian nasal visual field dari mata kanan dan temporal visual field dari mata kiri. Apabila terjadi gangguan pada nomor 6 ini, ya. Pada nomor 6 ini maka yang terjadi kebutaan adalah quadrantanopia, right parietal. Ya. Jadi yang kebutaan hanya seperempat bawah, ya, seperempat bawah, seperempat atasnya tidak. Oke. Dan itu hanya yang di bagian temporal left eye dan nasal dari right eye. Dan apabila yang terputus di daerah yang ini, yang temporalnya, temporal bagian kanan, maka yang terjadi kebutaan adalah hanya satu kuadran bagian atas, ya, bukan bagian bawah. Oke. Nah, begitulah pengetahuan yang hari ini saya sharing kepada adik-adik mahasiswa mengenai mata dan kaitannya dengan bidang kedokteran gigi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Sampai bertemu lagi di bahan kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.